Halo Sobat BK Hebat, saya Emi Widayanti dari SMK Negeri 6 Semarang, peserta pelatihan pengembangan kompetensi guru BK untuk fasilitator daerah Provinsi Jawa Tengah gelombang 2. Pada kesempatan OJL kali ini, saya akan mengimplementasikan jurus yang kedua, yaitu kelola emosi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, salah satu dipimpin berdoa dulu. Baik, mari teman-teman, sebelum mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Dari salam. Selamat pagi anak-anak. Apakah semua sudah masuk kelas? Sudah. Kita absen dulu ya. Kita berhitung mulai dari Mas Davin. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Berarti ada yang piket berapa? 5, Piket 5, yang tidak masuk 2. Siapa saja? Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita fokus dulu ya. Konsentrasi. konsentrasi dimulai. Semua sudah konsen? Sudah. Kita awali pembelajaran pagi hari ini dengan kita ber-ice breaking terlebih dahulu ya. Mau ice breaking? Membentuk kelompok ya. Kita bentuk ada 5 kelompok. 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4 kelompok. Ada 4 kelompok. Masing-masing perwakilan kelompok maju ke sini. 1 dulu dari urut. Mau siapa dulu sih? Terserah. Siapa yang mau maju duluan? Ayo 1 dulu. Nanti semuanya perwakilan kelompok maju satu-satu tapi gantian. Oke, siapa yang duluan? Oke, Jihan. Perhatikan aturannya. Hari ini kita bermain tebak emosi. Apa nama permainannya? Tebak emosi. Nah, di sini Bu Emi ada kartu emosi yang nanti temanmu yang ada di depan ini akan memperagakan emosi apa itu. Nanti kalian yang menebaknya. Oke. Kamu pilih ya. Baik, Bu. Siap-siap. Bu Emi acak dulu ya. Ambil acak, nggak boleh lihat ya. Oh iya, 1 aja Ibu. Oke. Dah, silakan. Biasa gitu. Nggak boleh berbicara. Tanpa kata-kata. Silakan ditebak. Apa? Ekspresinya, emotnya apa? Apa tadi? Senyum terpaksa. Apa? Senyum terpaksa. Senyum terpaksa. Apakah benar, Jihan? Benar. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow. Oke, terima kasih. Bisa ditebak ya. Untuk selanjutnya perwakilan kelompok. Ini tadi kelompok senyum terpaksa ya. Ingat-ingat nama kelompoknya. Yuk sini. Setsi. Ini jangan emot yang sedih lah. Oh iya, nggak boleh lihat ya. Ya, oke, langsung tutup pakai telapak tangan ya. Oke, Bu Emi juga nggak lihat sih. Apa ayo tebak? Percaya diri. Keren. Yeay. Terima kasih. Kelompok keren ya. Oke, kelompok keren. Kelompok senyum terpaksa. Kelompok situ silakan maju.
Ayo, Ayo. Syawalika boleh maju atau Agustina? Yang gampang aja keluarnya. Yang gampang. Mot, boleh Mot. Ya Mot, sini Mot. Jarang-jarang kamu maju loh Mot. Oke, kamu senyumnya jangan terpaksa gitu ya. Silakan pilih. Ya. Dapat harta karun. Ngambil belum? Gak mau yang atas. Sudah nggak boleh berkata-kata ya. Ini ekspresinya kayak gini, silakan ditebak. Dia sudah berekspresi ini. Pasrah pada Tuhan. Bener ya? Yang ada birunya ya? Bukan. Oh bukan pasrah kepada Tuhan, bukan. Itu kan ada yang gitu toh. Ini enggak. Apa ya? Apa yo? Oh yang ada air. Bukan. Biasa aja. Hanya normal. Biasa aja. Ya betul. Silakan dikasih jalan. Yeay. Sabar. Kamu mau milih paling atas apa ambil yang telesep? Gresep. Sinis. Lagi mikir. Sedih mikir. Bingung. Wes ekspresi banget loh iki loh. Imut, merasa imut. Sedih. Sudah ditebak apa jawabannya? Sedih. Oke, terima kasih. Kalau kalian mendengar kata emosi, apa yang ada di otak kalian? Marah toh? Marah saja? Senang. Tapi cenderung ke apa biasanya? Kamu jangan emosi misalkan. Marah ya, cenderungnya yang ada di otak kita emosi itu gambarannya yang negatif ya. Ya. Tadi yang disebutkan teman-teman kalian ada apa mau yang kita bermain tebak emosi tadi? Biasa saja sini ya, biasa saja, keren, senyum terpaksa, terus nah itu adalah gambaran luapan emosi. Jadi emosi itu ada yang negatif, ada yang positif. Kalian dalam waktu 24 jam ini merasakan emosi enggak? Mulai dari Marah. 24 jam mulai dari kemarin pagi sampai pagi ini, adakah emosi yang ada pada diri kalian? Contoh ya, hari ini Bu Emi mau melakukan take video bersama kalian. Weh, luar biasa tantangannya ya. Sudah kabel biasanya bisa loh. Kemarin habis dipakai take video sama Bu Kepala Sekolah bisa. Tiba-tiba nggak bisa. Hampir putus asa kan? Hampir putus asa. Habis itu otak berpikir, cari solusi. Bu Emi tawarkan win-win solusi. Apakah kalian mau lanjut atau sampai di sini kan, nggak tahu? Tapi akhirnya kita lanjut. Dan tadi Bu Emi perjalanan keluar dari kelas mengambil kabel, ketemu sama anak kecantikan. Dia menggoda Bu Emi dengan ikat rambutnya dibuat ke atas gini. Ketawa deh, ketawa. Jadi terhibur. Nah, jadi dalam kondisi dalam waktu yang singkat pun emosi kita bisa berubah-ubah ya. Di kelas sudah capek, aduh gimana ini lanjut apa enggak? Ternyata di perjalanan ada sesuatu hal yang lucu. Yang namanya mood atau emosi kita bisa berubah-ubah. Di awal ini Bu Emi akan ngajak kalian untuk mengisi jurnal emosi dalam 24 jam ini. Dari 24 jam dari sekarang sampai saat inilah terakhir, kalian isikan di sini, kalian tuliskan apa yang kalian alami. Bisa dibagikan? Diisi dulu. Satu anak satu. Oke, perhatikan terlebih dahulu ya sebelum kalian mengisi jurnal emosi 24 jam.
Bu Emi kasih clue-nya dulu ya, petunjuknya ya. Kalian tuliskan peristiwanya apa. Misalkan mau berangkat sekolah, kaos kakinya hilang 1. Terus respon emosimu apa? Apa yang kamu lakukan? Nah, ingat waktunya dengan detail boleh dituliskan jam. Kalau ndak ingat boleh dituliskan pagi, siang, sore, atau malam. Oke, punya Setsi sudah selesai, punya Deandra sudah. Semuanya sudah selesai? Kelompok keren sudah selesai ya? Oke. Nanti selanjutnya kalian akan bergiliran membacakan apa yang kalian tulis dengan memutar lingkaran keberuntungan ini. Oke, yang beruntung mendapatkan ini nanti dia yang membacakan apa yang sudah ditulis. Setuju? Untuk memutar lingkaran keberuntungan ini, kita bernyanyi dulu ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Yuk digeser. Di mana-mana hatiku senang. La 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, stop. Dah. Siapa yang mendapatkan lingkaran keberuntungan? April. April berdiri, April, tolong dibacakan, April. 1 saja, April. Ben temennya ke bagian. Oke. Waktunya yaitu di sore hari. Peristiwanya berkebun di kebun Syawal. Terus perhitungan senang. Perasaannya senang, berkebun di kebunnya Syawalika maksudnya? Yes. Oh, terus respon emosinya? Senang. Senang. Apa yang kamu lakukan ketika kamu senang? Kamu hore, hore. Manjat pohon. Manjat pohon. Oke, berikan tepuk tangan untuk Mbak April. Emosinya senang. Oh, dari sini ya, putar lagi ya. Lanjut. Lanjut ya. Naik, naik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus nyanyinya. Kiri, kanan. 7, 8, 9, 10. Siapa yang dapat? Diana. Oke. Hari ini Diana mendapatkan lingkaran keberuntungan. Silahkan dibacakan. Perasaannya apa? Peristiwanya apa? Waktu 16.00 saya habis pulang sekolah, saya benar-benar capek. Sampai rumah saya bersih-bersih. Terus saya disuruh sama orang tua. Saya belum sempat istirahat, lalu saya marah-marah. Oke, ternyata Diana bisa marah-marah sama orang tua. Maksudnya Marahnya gimana? Marahnya gimana? ya saya cemberut. Cemberut. Ya, Yang nyuruh mama, papa atau siapa? dua-duanya Oh, dua-duanya nyuruh. Disuruh ngapain? disuruh cuci piring. Oh, cuci piring. Ya. Bahaya ya nyuci piring karo ngene uncal kowe. Lempar gitu. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Nggih. Tepuk tangan untuk Mbak Diana. 2, 3. Yuk kanca inggise gembira. Alera plera banyune
Oke, silakan. Tadi kelompok sana sudah, kelompok sini sudah. Oke, silakan. Siapa, Mbak? Oh, Fania. Oke, Yovan. Waktunya saat pulang sekolah. Pulang sekolah kayak Diana, ayo. Peristiwanya tidak mendapat angkutan umum karena ramai. Wow. Emosinya kesel. Terus responnya itu menunggu sampai dapat angkutan umum. Oke, menunggu aja ya. Nggak marah-marah ya. Ya kesel. Yuk kesel aja. Terima kasih atas curhatannya. Kalian sudah curhat loh. Nggak sadar kan curhat? Iya, sudah curhat. Diana sudah curhat. Oh, kemarin sore saya ini. Si Fania juga kemarin sore ini. Jadi emang yang namanya hidup yang ngono ya, roda berputar. Lingkaran keberuntungannya tadi dikembalikan ke Bu Emi biar Bu Emi yang beruntung. Oke, selanjutnya Bu Emi akan membagikan kartu refleksi. Dari apa yang sudah kalian tuliskan tadi, ya toh, silakan kalian berefleksi. Oke, dibagi langsung aja. Nanti Bu Emi ada petunjuknya ada di situ. Satu-satu. Ayo, gas. Kalian sudah mendapatkan kartu refleksi semuanya? Sudah. Oke, Bu Emi kasih penjelasannya ya. Sudah semua? Mau nyanyi apa ya? Balonku ada 5 ya. 1, 2, 3. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dilempar. Terus udah keberuntungan jangan dilempar. Yo Caca. Oke, nomor 1. Apakah Caca mudah? Silakan dibaca. Apa pola emosi yang saya amati dari pengalaman saya hari ini? Apakah saya mudah tersulut? Apakah saya menahan emosi? Apakah saya sadar akan emosi saya sebelum bertindak? Ya, saya mudah tersulut ketika saya dibanting suatu hal yang saya tidak sukai. Oke. Kalian udah tahu kan? Lanjut. Kita putar lagi roda keberuntungannya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Mas Ibar silakan dibacakan berdiri, stand up. Apa yang saya pelajari tentang cara saya untuk mengelola emosi? Apakah cara saya efektif atau justru membuat keadaan lebih buruk? Saat saya emosi, saya cenderung lebih suka berinteraksi bersama orang lain. Karena pas saya interaksi itu bikin lupa apa emosi saya gitu. Oh begitu. Oke. Kalau emosi dia suka berinteraksi dengan orang lain. Lah emosinya apa dulu itu? Kalau kamu marah juga mau berinteraksi dengan orang lain? Mau, Bu. Mau. Kalau sedih juga? Mau, Bu. Jadi kayak mencari apa ya namanya ya? Pelarian. Mencari pelarian. Asalkan pelariannya yang positif. Oke lanjut ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sampai di tangannya. Apa yang saya butuhkan untuk mengelola emosi dengan lebih sehat? Apa ya? Caranya itu saya harus diam, terus Diam. narik nafas biar mereda emosi. Oke, diam, tarik nafas. Tarik terus ya. Tarik terus, lepasnya kapan? Tarik nafas berapa lama? Dihitung nggak? 3 detik lah.
Oke. Itu caranya Mbak Luis untuk mengelola emosi. Oke, sebenarnya kalian itu sudah biasa ya mengelola emosi, entah itu caranya sudah benar atau belum. Dalam pembelajaran kali ini, Bu Emi menyampaikan materi tentang kelola emosi. Jadi bagaimana kalian agar bisa untuk melakukan kelola emosi. Kelola emosi ini menurut kalian penting enggak? Penting, selain penting untuk diri sendiri, juga penting untuk agar kita bisa berada di situasi apapun dengan perasaan aman dan nyaman. Jadi kita harus bisa mengelola emosi. Dalam hal ini kita mengenal ada yang disebut dengan self-awareness, kemudian self-management, kemudian responsible decision, kemudian ada relationship skill, dan social awareness. Penjelasannya ada di bawahnya. Dalam pembelajaran sosial emosional, kenapa kalian harus tahu tentang ini? Agar kalian nanti bisa menerapkannya pada diri kalian ketika berinteraksi dengan orang lain. Yang pertama itu ada yang disebut self-awareness, menyadari diri. Tadi kalian sudah bermain tebak emosi, sudah menuliskan di jurnal emosi 24 jam. Kalian sudah bisa mengenali emosi kalian sendiri kan? Sudah bisa? Nah, itu yang disebut dengan self-awareness, menyadari diri, yaitu kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Tadi kan situasinya ada banyak ya, ada yang pulang sekolah, ada yang berkebun. Nah, itu kalian sudah bisa mengetahui, oh ini saya sedang sedih, ini saya sedang bahagia, saya sedang khawatir. Seperti itu kalian sudah bisa kan? Selanjutnya bagaimana kalian bisa mengelola emosi kalian? Self management atau mengelola diri. Ketika kalian dalam keadaan emosi, harus dikelola. Biar apa? Biar kalian tidak salah tindakan, tidak salah respon. Tadi kalian sudah mengisikan di jurnal di sini ya. Tadi di jurnal 24 jam di situ ada peristiwanya apa, kemudian respon emosinya apa. Ketika kamu dalam kondisi seperti itu, apa yang kalian kerjakan? Nah, itu harusnya dipikir dulu enggak biasanya? Oke. Selanjutnya mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Nah, itu tadi ketika dalam keadaan suatu emosi tertentu, entah bahagia, entah sedih, entah khawatir, itu kalian akan melakukan suatu tindakan yang mestinya tindakan itu yang bertanggung jawab, yang disebut dengan responsible decision making. Jadi keterampilan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Jadi ketika kalian dalam kondisi emosi, kalian bertindak, apa yang kalian kerjakan itu adalah hasil dari keputusan kalian. Berarti seharusnya itu diapakan dulu? Dipikir dulu. Tadi ada yang menuliskan mudah tersulut enggak? Ketika di jurnal refleksi ada yang menuliskan mudah tersulut emosinya? Ada. Banyak enggak? Coba tangannya diangkat. Wow. Ya, enggak apa-apa. Nah, kita belajar untuk mengelola emosi. Terus keterampilan sosial emosional yang keempat yaitu bagaimana kalian menjalin relasi atau keterampilan berrelasi dengan orang lain. Karena kita kan hidup bermasyarakat. Ketika kalian di sekolah, berarti lingkungan pertemanan kalian, lingkungan kelas kalian menjalin hubungan dengan orang lain. Ketika kalian bisa mengelola emosi, bisa mengenali emosi kalian bisa bagaimana menempatkan diri kalian ketika berinteraksi dengan orang lain itu seperti apa. Tadi Bu Emi mencontohkan di kelas sudah gitu kan. Nah, tapi ketika di luar ketemu sama orang tetap bisa tersenyum. Ya, jadi bagaimana kita itu merespon tindakan kita ketika kita dalam keadaan yang emosi agar hubungan dengan orang lain pun lancar. Contoh tadi misalkan lagi marah, misalkan sedang marah di kelas. Di luar ikutan marah, padahal orang lain nggak tahu apa yang terjadi. Jangan sampai merembet membawa banyak orang ke dalam masalah kita kan gitu.
Kayak bagaimana menjalin relasi, menjalin hubungan dengan orang lain dalam berbagai kondisi. Kayak contoh di rumah kalian, aduh di rumah saya ada banyak masalah Bu. Dengan ibu saya, dengan bapak saya, dengan tetangga saya, dengan mbah saya, dengan bude saya, masalahnya banyak Bu. Tapi kalian harus bisa mengelola emosinya, kemudian mengendalikannya, mengambil tindakan yang tepat. Agar apa? Agar hubunganmu dengan orang lain itu juga tetap baik gitu loh. Nek marahnya dengan si A, yo si B jangan diajak dikenai imbas marahmu. Apalagi nanti kalau kalian sudah memasuki dunia kerja ya. Misalkan marahnya sama si A, keluar dari suatu tempat kerja, papasan sama si B ikut mbok cemberutin. Nah, si B akan berpikir, aku punya salah apa ya sama Setsi ya? Kok Setsi cemberut sama saya? Nah, seperti itu. Jadi bagaimana kalian juga terampil untuk menjalin komunikasi atau berinteraksi dengan orang lain. Kemudian ada yang disebut dengan social awareness, kepedulian sosial. Kemampuan untuk menjalin dan mempertahankan hubungan relasi yang sehat dengan orang lain dalam berbagai latar belakang yang berbeda. Itu keterampilan sosial emosional yang seharusnya kalian miliki. Yang pertama, empati. Apa itu empati? Bagaimana kita peduli kepada orang lain. Kemudian mindfulness. M yang kedua itu mindfulness, berkesadaran. Jadi kalian sadar apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian lakukan itu kalian bisa menyadarinya. Kemudian yang ketiga yaitu compassion, bela rasa. Bagaimana kalian itu bisa menyadari sepenuhnya, ini empati. Kemudian mindfulness, berkesadaran penuh. Kemudian compassion, bela rasa, membatasi perasaan terhadap orang lain sehingga dapat mengurangi personal distress. Kemudian ketika kamu salah paham dengan orang lain, misalkan ada sesuatu yang membuat kamu marah, kamu marahnya itu karena apa? Telusuri dulu, marahnya karena apa ya? Nah, dipelajari dulu. Itu kita lakukan dengan critical inquiry. Jadi kalian berpikir, cari informasi sebanyak-banyaknya secara komprehensif. Cari info. Nah, di sini ada yang namanya self awareness, mengenal peta emosi. Ada perasaan happy, ada excited, kemudian tender, scared, dan angry, juga sad, sedih ya. Pernah merasakan semua? Nah, setelah mengetahui bagaimana kompetensi sosial emosional tadi ada 5, kemudian kalian harus bisa berempati, compassion, bela rasa tadi, kemudian bagaimana kalian bisa untuk merespon tindakan kepada orang lain tadi. Nah, selanjutnya bagaimana kalian bisa meregulasi diri. Meregulasi diri itu apa toh, Bu? Bagaimana kamu membuat suatu pola tindakan atau keputusan tentang apa yang mau kalian lakukan. Nek, kalau seperti ini saya harus bagaimana ya, gitu loh. Caranya bagaimana? Kita harus mengenali, karena ini secara ilmu psikologis, kalian belajar mengenali ini. Kenali pola kerja otak kita. Otak kita terdiri dari 3 bagian yang penting. Ada neokortex, ada limbik, dan juga ada reptil. Kalian pernah melihat itu? Pernah? Orang siswa viral adu mulut dengan gurunya hingga ucap kata-kata kotor. Kejadian itu terjadi karena siswa telat dan ditegur, tapi gak terima, adu mulut pun tak terhindarkan. Murid seperti ini harus dihukum. Jangan ada perlindungan anak untuk siswa seperti ini biar merek jerah. Wow, serem dah. Kalau itu terjadi di depan kalian, biar apa yang terjadi? Takut ya malahan ya. Nah, itu adu mulut antara guru dan muridnya. Ketika itu yang menguasai adalah dinosaurus, otak reptilnya dia yang berkuasa, jadi emosi karo emosi didugi.
Wah, gambarannya seperti ini loh. Yang ini loh. From begini. Nah, ini kita lihat gambar yang ini. Jadi ketika posisi jari ini kebuka, itu berarti dinosaurusnya diumbar, reptilnya diumbar. Otak reptil kita yang bekerja. Otak reptil itu dia otak yang cenderung ketika setiap ada suatu peristiwa, suatu kejadian dianggap suatu ancaman. Apa yang terjadi ketika dinosaurus hidup karo dinosaurus? Sama-sama gini ya. Nah, kalau yang ini ketika dalam posisi ada dua. Yang ini yang pakai baju kaos ini hitam, dia yang bekerja adalah otak neonya ya, neokorteknya yang bekerja. Jadi dia bisa menguasai emosinya dia. Kemudian yang satunya ini, yang kecil ini, dia kan ceritanya itu lagi marah-marah. Berarti dia yang sedang dikendalikan oleh otak reptil dia yang bekerja. Dia yang mengendalikan otak reptilnya. Kalau dua orang, yang satu dikuasai dengan neokorteknya, otak sadarnya dia, yang satu dengan dinonya, ini kira-kira apa yang terjadi? Hasilnya apa kira-kira? Yang atas tadi ya jelas, dinosaurus karo dinosaurus dia bertempur kan? Hasilnya apa? Emosi karo emosi ditui jadinya apa? Meledak ya, akan meledak-ledak. Kalau yang ini, yang satu bisa menguasai diri, nah, bisa meredam, bisa meleramkan. Sebenarnya ada videonya, tapi nanti kepanjangan. Ya, jadi ceritanya yang kecil ini lagi marah. Terus yang besar ini kasih tahu, tarik nafas, tahan. Ya, jadi dia menyuruh adiknya ini yang kecil yang sedang marah itu suruh tarik nafas, tahan, kayak gitu. Tidak dibalas dengan marah. Nah, ini bagaimana kalian ketika emosi itu mengambil suatu tindakan atau mengambil suatu respon. Perhatikan polanya. Responsible decision making, jeda dan memilih tindakan. Kalian biasanya yang atas atau yang bawah? Yang suka meledak itu biasanya yang atas. Dia emosi ya langsung bertindak. Contoh ditagih utang sama tetangganya, langsung dia bertindak, nggak berpikir secara sehat dulu. Entah diusir, entah diapain, pokoknya langsung berubah tindakan. Emosi, tindakan. Kira-kira banyak kesalahan enggak? Banyak terjadi kesalahan. Kemudian ketika ada suatu emosi, suatu keadaan tertentu yang kalian tadi sudah tuliskan, kalian bahagia, kalian sedih, kalian khawatir itu, kalian jeda dulu, jangan langsung mengambil suatu keputusan. Ditahan dulu. Jeda. Ketika jeda kamu ngapain? Berpikir. Ini neokorteknya digunakan. Akal sehatnya dipakai. Ketika kalian akan mengambil suatu tindakan, ada beberapa pilihan yang bisa kalian lakukan. Contoh kalian misalkan sedang marah, kansa. Ketika sedang marah, di sini ada pilihan, ada apologis. Apa itu apologis? Memaafkan. Kemudian walk away, kabur gitu ya, lari ya, pergi. Dimarahin, pilih lungo. Kayak Diana dimarahin mamanya, papanya, kamu stay di situ apa pergi di? Stay, dengerin, stay aja. Oke, masih sopan. Terus ada family meeting, mengadakan pertemuan keluarga. Kemudian use an iMessage. Apa itu use an iMessage? Menggunakan pesan yang diawali dengan I, dengan saya. Misalkan gini contoh. Saya merasa sedih saat kamu berbohong padaku. Saya berharap suatu ketika kamu bisa bicara dengan jujur. Nah, itu yang namanya iMessage. Jadi iMessage itu pesan yang berawalan dari saya dulu. Jadi kamu bilang terus terang apa yang kamu mau dengan kata-kata saya. Misalkan saya nggak mau kalau kamu ngambil barangku tanpa bilang-bilang dulu. Saya harap lain kali kamu bilang dulu kalau mau pinjam barang saya. Seperti itu. Jadi akan lebih enak toh.
Tidak langsung marah gitu loh. Jadi menggunakan I message. Betul. Kemudian pilihan yang lain pada saat kalian mau mengambil keputusan, jedanya tadi loh, jedanya mau diisi apa gitu loh, mau diisi apa. Tell them to stop. Suruh diam. Kemudian count to 10 to cool off. Apa itu? Tunggu 10 detik dulu. Kayak mau si Luis ya. Tapi dia hebat, cuma 3 detik tok tahan. 3 detik tok. Nah, 3 detik sudah bisa berpikir belum? Nah, biar agak longgar, mungkin 10 detik. Jadi ketika kalian dimarahi atau kalian menghadapi suatu situasi tertentu, kalian diam dulu. Gak usah langsung direspon, diam dulu. Ketika diam, otaknya mikir gitu loh. Jangan langsung direspon. Paling enggak ya 10 detik lah. Misalkan, yang bikin kamu marah apa sih biasanya? Kipas mati, marah. Sumuk. Terus apa yang kamu lakukan? Nah, terpaksa lah Bu, pasrah ya. Oke. Lanjut. Go to another game. Apa game Mas Ibar? Go to another game. Go to another game. Main. Cari main aja ya. Untuk melupakan tadi kejadian atau peristiwa apa, nyelimur ya, cari pelampiasan tapi yang positif. Ini share and take run. Apa itu? Apa? Sharing, mencari jalan keluar. Piye carane? Jadi nih kalian punya masalah, sebaiknya memang cerita. Jangan sampai masalah itu kalian pendam sendiri. Bu, ceritanya ke siapa? Saya takut kalau cerita ke teman saya nanti dibocorin ceritanya. Maksud sih kamu, ya mungkin kamu gak harus cerita dengan temanmu satu kelas. Di sekolah kita punya ada bapak ibu guru, sekarang ada yang disebut yang namanya guru wali. Kalian tahu guru wali kalian? Nah, kalian bisa curhat ke guru wali kalian, ada wali kelas, ada siapapun bapak ibu guru yang ada di sini siap mendengarkan curhatan kalian. Yang sekiranya kalian nyaman, kalian cocoknya sama siapa. Pokoknya kalau punya masalah jangan didem sendiri. Tidak bagus. Karena nanti itu akan menumpuk. Kalau otakmu kuat sih oke dengan segala tumpuan itu. Tapi kalau nggak kuat, nah, dampaknya nanti ke pembelajaran kalian, ke masa depan kalian, psikologis kalian, bahkan mungkin ke kesehatan kalian menjadi kurang baik. Jadi ketika kalian marah bisa memilih nih opsi dari pilihan roda pilihan ini apa yang harus kerjakan dulu untuk mengisi jeda di sini. Oke, bisa ada mengerti? Bisa nanti dipraktekkan? Bisa. Oke. Terus, nah tadi iMessage ya, pesan menggunakan berawal dari saya. Saya ini, berikan penjelasan biar orang lain tuh mengerti keadaan kamu gitu loh. Misalkan bolpen diambil temen, kamu mau nulis, gak ada. Marah ada? Sementara kamu ulangan, marah ada? Marah. Tahu nih yang ngambil si Elvira nih. Bilanglah sama Elvira, saya nggak suka kalau kamu ngambil barang saya tanpa bilang ke saya. Kan itu memberikan penjelasan kondisi ini tidak kamu sukai biar teman kamu bisa memahami kamu gitu loh. Paham ya iMessage ya? Saya tidak suka dibeginikan. Misalnya tiba-tiba kamu dikasih di prank temennya, tapi pranknya keterlaluan atau apa ya? Kalian nggak suka itu, misalkan tiba-tiba kalian diceburin ke air. Suka enggak? Saya tidak suka kalau ini. Nah, tapi berikan penjelasan biar orang lain bisa memahami kondisimu. Di sini ada rumus PRO. Peristiwa, P-nya peristiwa, R-nya respon, O-nya output. Peristiwanya negatif. Tadi kita ingat anak kecil tadi ya. Peristiwanya yang orang tua, guru sama siswa tadi, negatif ditambah negatif, hasilnya negatif. Kalau tadi yang anak kecil 2 tadi, cowok 2 tadi, yang satunya kan marah, negatif, yang satunya berusaha meleramkan, positif. Hasilnya apa?
Negatif, positif, hasilnya positif. Tapi positifnya harus lebih banyak daripada negatifnya. Misalkan negatifnya 3, positifnya 3 kan jadi 0. Jadi negatifnya 3, kita kasih sesuatu yang positif yang lebih dari itu. Negatif sama positifnya dibesarin. Hasilnya jadi positif. Itu rumus pro. Selanjutnya, Bemi akan ajak kalian untuk membuat papan cuaca emosi dan membuat roda pilihan. Nanti untuk kita tempel di depan sini. Oke, semangat, masih semangat? Tepuk semangat. Semangat. Oke. Selanjutnya, Bu Emi akan ajak kalian untuk membuat roda pilihan. Jadi itu adalah suatu pilihan yang bisa kalian ambil ketika kalian dalam keadaan atau situasi tertentu. Terutama sih lebih ke situasi yang negatif ya. Misalkan marah, misalkan khawatir, misalkan curiga atau apa yang negatif. Kamu bisa mengambil suatu jeda dulu untuk berpikir, kemudian memutuskan pilihan tindakan apa yang akan kalian kerjakan. Oke? Yang satu membuat roda pilihan, nanti bekerja sama semuanya ya. Kerja bareng-bareng untuk mengisinya. Satu roda pilihan, yang satunya papan emosi. Kok emosi? Cuaca ya. Membuat papan cuaca emosi. Oke, bisa Bu Emi bagikan ya. Ini ke belakang ya. Emosi mana? Yang roda pilihan siapa, Mang? Oke, sini. Bukan dia. Iya, pegang dulu. Oke, kalian boleh menggunakan ini. Kalian membuat roda pilihan dan papan emosi. Papan cuaca emosi. Ayo kelola emosi. Pasang di papan tulis. Pakai solasi. Bantuin. Bantuin. Banyak orang nih di video kan, di foto. Nah, ya bantu pegang. Video. Oke. Semuanya sudah selesai? Sudah, kelompok sini sudah ya? Sudah. Tadi roda pilihan, papan emosi. Selanjutnya kalian tempelkan di depan hasil pekerjaan kalian. Bisa menggunakan solasi, bisa menggunakan jarum pentol ya. Ini Bu Emi sediakan jarum pentol sama solasi. Kalian tempelkan di depan roda pilihan sama papan cuacanya. Oke? Bisa langsung dimulai saja, monggo, yuk. Kelompok mana dulu yang mau masang roda pilihan dulu ya? Silakan roda pilihan memasang.
Oke, sudah selesai ya, sudah terpasang semua ya. Di sana ada roda pilihan dan juga ada papan cuaca. Kelompoknya siapa yang tadi mau maju menjelaskan? Ayo, yang papan cuaca dulu. Yang mau mempresentasikan kelompok sini. Kelompok keren, silakan beri aplaus buat kelompok keren. Silakan kelompok keren maju. Ini dipakai. Ya, oke. Papan cuaca itu menggambarkan emosi apa saja di situ? Baik, di sini saya akan menjelaskan papan cuaca yang kelompok kita buat. Di sini tuh mengekspresikan Ayo diperhatikan. tawa, bahagia. Yang mana? Yang ini. Yang atas. Oke, yang atas menggambarkan suasana bahagia. Yang bawahnya ini terkejut. Terkejut. Terus Terus yang ini tenang. tenang. Yang ini biasa saja. Biasa saja. Kelompoknya siapa yang tadi biasa saja? Oke, kelompok sana. Oke, terus? Yang ini sedang jatuh cinta. Wow, sedang jatuh cinta. Matanya bentuknya berubah jadi love ya. Terus? Ini sedih. Sedang sedih. Apa itu? Gambar apa itu? Gambar awan, hujan, sedih. Yang gambar bintang tadi malah datar ya, biasa. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ini tersipu malu. Apa? Tersipu malu. Kalian pernah gak merasakan malu-malu? Pernah. Pada saat apa biasanya malu? Iya, digodain sama cowok. Terus? Selanjutnya yang ini lagi kesel. Lagi kesel. Biasanya kalian kesel kalau apa? Panas. Terus? Suasana kelas panas. Terus? Capek. Apa? Gak ada wifi juga membuat kesel ya. Terus yang itu gambar apa itu? Marah. Apa yang sering membuat kalian marah? Ada enggak? Sesuatu yang sering kali membuat kalian marah itu aja. Apa? Ada? Apa itu? Dijailin. Oh, nggak suka. Terus? Orang langsung pagi-pagi. Orang langsung nelakson pagi-pagi. Di mana itu? Di jalan. Oke. Terus ditelakson aja marah ya. Terus apa lagi? Jam tidurnya berantakan. Yang buat siapa itu? Terus, nah kalian yang biasanya bahagia karena apa? Punya uang. Waduh, wanita semua ini ya. Terus, itu aja. Terus apa lagi? Nah itu gambar apa? Yang hujan itu, yang biasanya kalian nangis karena apa? Disakit. Banyak masalah, sedih. Disakitin. Sesuatu apa yang bisa menyakitimu? Cowok. Oke, cowok. Bola bali disakiti cowok. Oke. Sudah disebutkan semua? Oke, terima kasih kelompok keren atas penampilannya, sudah menjelaskan papan cuaca. Selanjutnya, dalam kondisi papan cuaca kan menggambarkan situasi atau emosi-emosi tertentu yang kita hadapi sehari-hari. Ya kan? Emosi yang tadi marah, emosi tadi yang datar, yang ketika menangis, ketika sedih, ketika malu-malu. Nah, kemudian dalam kondisi emosi yang biasanya lebih ke negatif ya. Kayak bahagia mungkin responnya akan yang bagus-bagus ya. Ada suatu roda pilihan yang bisa dipilih. Yang tadi rumus pro tadi loh, P-nya. P-nya apa tadi? P plus O. P plus R sama dengan O. P-nya apa? Peristiwa. Peristiwa. R-nya respon. O-nya output. Jadi ketika kita mau melakukan suatu tindakan, sebaiknya kan dikasih jeda dulu. Yang tadi ada peristiwa, tidak langsung direspon, tapi dikasih jeda dulu, mikir. Nah, mikir itu kita bisa mengambil pilihan yang ada dalam roda pilihan itu. Saya mau apa ini?
baru memberikan respon. Outputnya itu berupa respon. Respon apa yang tepat dari situasi ini gitu. Oke, selanjutnya kelompok mana yang mau presentasi? Biasa saja dulu, nanti dilanjutkan sana ya. Sini 4, situ 4 ya. Oke, yuk silakan maju. Diberikan semangat. Semangat. Ayo Agustina sendirian loh, ditemani ta. Silakan dijelaskan. Itu pilihan yang mungkin bisa diambil dalam kondisi tertentu. Misalkan itu gambar apa itu? Misalkan kamu sedang marah, apa yang bisa kamu lakukan? Pilihan apa yang bisa kalian kerjakan gitu loh. Gambar yang itu gambar apa? Yang itu loh. Kamu yang mau jelaskan yang mana? Oke, silakan. Itu aja. Saya marah, saya menjedanya dengan mendengarkan musik karena agar hati menjadi tenang. Terus ketika saya sedih, saya mencoba untuk melukis biar nggak sedih lagi. Terus kemudian? Jadi selanjutnya, ketika saya sedang marah, saya biasanya main beberapa game permainan karena membuat suasana hati lebih bagus. Terus berikutnya, saya lebih suka berdamai dengan orang yang marahan dengan saya. Jadi biar tidak ada konflik yang berkepanjangan. Oke. Sudah. Oke, terima kasih. Angel sama Fania, Kosovo. Yuk diberikan tepuk tangan. Yuk silakan. Ketika saya emosi, mungkin saya bisa menjedanya dengan memasak. Karena memasak ini ketika saya emosi kan kalau hasilnya puas kita juga ikut senang. Ketika saya emosi, saya akan memilih untuk menulis jurnal. Oke, keren, menulis jurnal. Ya, selanjutnya ketika saya emosi, saya lebih memilih untuk memaafkan orang tersebut yang membuat saya emosi. Selanjutnya, kita juga bisa menyanyi karena kita kalau menyanyi kan bisa juga lupa dengan emosi kita. Nah, udah. Oke, terima kasih sudah dijelaskan. Semuanya tadi sudah dipresentasikan ya, ada papan cuaca dan juga roda pilihan. Jadi sekarang kalian sudah bisa tahu kan, ketika kalian dalam kondisi emosi, kalian harus bisa mengelola emosi. Bagaimana tadi cara mengelola emosi? Memberikan jeda dulu. Jadi ketika ada suatu peristiwa yang terjadi, ada suatu keadaan tertentu yang terjadi, yang itu bisa menimbulkan emosi kalian, nah, sebaiknya langsung direspon apa tidak? Tidak, tapi kasih jeda dulu untuk berpikir. Biar logika kalian main. Yang berperan adalah new cortex. Biar otak cerdasnya, otak nalarnya, otak cerdas new cortex-nya biar berfungsi dengan baik. Jadi bagaimana kamu bisa mengendalikan emosimu? Bukan kamu yang dikendalikan oleh emosi, tapi emosi itu ada di dalam genggaman kalian. Paham ya? Jadi kalian kalau ada suatu kondisi tertentu, dijeda dulu, mikir dulu. Apa nih yang harus saya kerjakan? Kan segala sesuatu tidak harus yang langsung direspon kan? Dalam kondisi misalkan kalian marah atau kalian kecewa, bisa dilakukan dengan tadi roda pilihan, misalkan tarik nafas dulu. Oke, saya harus apa? Kalian juga bisa menggunakan rumus tanya. Bagaimana kalian setelah bisa mengelola emosi kalian, kalian bisa untuk meregulasi diri.
regulasi diri, apa yang bisa saya kerjakan gitu loh. Kita juga menggunakan rumus tanya. Tanya, T yang pertama adalah terima. Tarik nafas dalam-dalam. Terima dan jangan tolak emosi yang sedang kalian alami. Misalkan kalian memang lagi sedih, ya udah sedih aja. Rasakan sedih kalian. Kalian pengen nangis, ya sudah nangis aja, nggak apa-apa nangis. Sudah dirasakan, oh saya sedang sedih, saya mau nangis, nangis aja nggak apa-apa. Diterima keadaan itu, sedang sedih atau sedang bahagia atau sedang kecewa. Ya memang itu perasaan manusia yang logis, yang lumrah, udah biasa. Kemudian amati bagaimana reaksi yang terjadi dalam kepala kalian. Kemudian nikmati, setelah dinikmati yakini bahwa kamu lebih hebat dan lebih kuat daripada emosimu. Jadi kamu tahu memang, oh iya saya itu sedang marah, tapi saya bisa mengendalikan amarah saya. Saya bisa menguasai diri saya, bukan kebalikannya, emosi yang menguasai kamu. Yang jelas kalau emosi yang berkuasa logikanya akan mati. New cortex-nya akan tidak berfungsi. Ketika kalian didominasi oleh otak reptil yang tadi berpikirnya cenderung meluap-luap, menggebu-gebu, logikanya nggak jalan. Jadi diterima, diyakini bahwa kamu bisa mengendalikan emosi kalian. Setelah itu terjadi baru kalian beraksi. Tindakan apa nih yang harus saya lakukan? Sampai di sini kalian paham? Sudah bisa caranya kalian untuk bisa mengelola emosi? Bisa. Nanti kita memang sesuatu yang baru, gini ya, termasuk pengetahuan mungkin baru ya untuk kalian ya. Sesuatu yang baru untuk bisa kita pelajari memang butuh proses. Jadi pelan-pelan. Bagaimana kalian nanti bisa mengendalikan emosi kalian secara sepenuhnya, tidak mudah untuk marah, tidak mudah untuk tersinggung. Misalkan contoh nih, kalian memang berhadapan dengan orang yang emosional beneran. Saat tiba-tiba kamu misalkan disenggol kayak gitu dengan kencang misalkan. Cobalah pahami kondisi orang itu. Tadi loh, berempati sama orang lain. Cobalah pahami kondisi orang itu. Mungkin dia lagi banyak masalah. Mungkin dia sedang kesel sama orang. Keluar dari otak kalian yang positif-positif. Sesuatu yang positif-positif. Jadi berpikir yang positif. Misalkan kayak tadi yang tidak suka ditelakson di jalan. Tarik nafas. Nah, berpikir positif. Oh, mungkin orang itu buru-buru. Nah, gitu ya. Mungkin orang itu buru-buru nih. Kalian pernah enggak mau nyebrang, orangnya bus gitu? Mau marah kan? Kadangkala yang salah dia, yang ngumpat dia. Pernah enggak? Udah salah, banter, mau belok kanan, ratingnya ke kiri, gitu, marah sekalian. Nah, kalau kalian sudah tahu cara mengelola emosi, senyumin aja, senyum, cukup senyum, nggak usah dikasih respon, jangan yang negatif, biar hasilnya positif. Oke, terima kasih anak-anak. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih atas semangatnya yang luar biasa. Kita jumpa di kesempatan yang berbeda. Untuk selanjutnya Bu Emi akan mengajak kalian mempelajari materi yang judulnya tumbuhkan resiliensi. Oke? Bu Emi tutup ya. Bu Emi tutup pembelajaran hari ini. Semoga kalian sehat selalu, bisa mengelola emosi, bisa mengendalikan diri, biar apa hubungan dengan orang lain juga selalu baik. Amin. Gitu ta? Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.